Nah, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saya bertanya, apakah kita semua percaya bahwa kita memiliki kehidupan melalui Injil? Injil memberi kita hidup. Saya yakin kita semua pasti akan menjawab dengan mudah, amin. Kita hidup oleh Injil. Tapi kalau saya ganti pertanyaannya, apakah kita selama ini hidup untuk Injil? Maka jawabannya mungkin berbeda. Karena saya sudah sering menyaksikan ada banyak orang Kristen yang bisa mensyukuri, membanggakan, menceritakan bagaimana melalui Injil dia mendapatkan kehidupan. Tetapi mereka tidak memberikan kehidupan bagi Injil. Banyak orang Kristen yang mengatakan melalui Injil mereka bukan hanya mendapatkan kehidupan, tapi mereka mendapatkan jaminan kehidupan kekal. Tapi tidak sedikit orang Kristen yang takut mengalami kematian. Padahal di dalam Injil ada jaminan tentang kehidupan kekal kita. Dengan kata lain saudara, sebetulnya kehidupan kita seringkali tidak dinafasi oleh Injil, tidak digerakkan oleh Injil. Nah, sore hari ini kita akan berbicara tentang satu teks yang akan menantang kita. Bukan hanya supaya kita tahu kita hidup oleh Injil, tetapi juga kita ditantang, maukah kita hidup untuk Injil. Mari kita membaca di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara dan ayat 8 kita baca bersama-sama. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sama-sama. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Dalam bagian ini Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, dan banyak orang percaya ini adalah surat yang terakhir yang ditulis oleh Paulus. Karena di dalam pasal yang keempat ayat 6 sampai 8 Paulus mengatakan darahku sudah mulai dicurahkan saat kematianku sudah tiba. Ini surat yang terakhir yang Paulus tulis untuk orang yang paling dia kasihi, yaitu Timotius. Nah, dia menasihatkan Timotius untuk mengobarkan karunia Allah dan tidak malu memberitakan Injil. Sebelum nanti saya akan menerangkan dengan detail apa maksudnya mengobarkan Injil, bagaimana Paulus mendorong Timotius untuk mengobarkannya, kita perlu tahu dua hal dulu sebagai pengantar. Kalau kita tidak tahu dua hal ini, maka sulit bagi kita untuk mengerti apa arti dari teks ini. Nah, dua hal itu yang pertama adalah latar belakang dulu. Mengapa surat ini ditulis? Dan yang kedua, apa arti malu di dalam ayat yang ke-8 tadi? Nah, mari kita lihat dulu pengantarnya. Saudara, surat ini ditulis, diyakini pada saat penganiayaan terhadap orang Kristen menjadi semakin masif dan semakin intensif di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Sebelumnya orang-orang Kristen sudah dianiaya, jelas kita semua sudah tahu. Orang-orang Yahudi menganiaya mereka. Lalu beberapa orang di kota-kota tertentu di Efesus dan sebagainya juga menganiaya orang-orang Kristen. Tapi sebelum Kaisar Nero melancarkan penganiayaan yang masif dan intensif, semua penganiayaan itu terjadi secara sporadis dan sifatnya adalah regional. Jadi misalnya di Efesus ada pembuat patung Dewa Artemis, Dewi Diana yang merasa terganggu dengan penginjilan Paulus. Karena kalau banyak yang bertobat, patungnya tidak laku, tidak ada yang jual, tidak ada yang beli. Lalu mereka marah dan menganiaya Paulus. Jadi sifatnya sporadis. Orang-orang Yahudi tidak suka di satu kota kepada orang-orang Kristen lalu dianiaya. Tapi sejak Kaisar Nero, penganiayaan terhadap orang Kristen berlangsung secara masif di berbagai tempat. Sehingga ini menjadi sebuah gerakan yang sangat sistematis sekali. Nah, pada waktu ini diberlakukan di segala tempat, maka penganiayaannya bukan cuma meluas, tetapi juga penganiayaannya semakin ketat sekali dan semakin keras. Disitulah kita bisa melihat orang yang sebenarnya.
Kalau kita membaca di dalam surat 2 Timotius, Paulus tidak malu untuk mengatakan, banyak orang di Asia kecil meninggalkan aku. Lalu dia sebutkan, termasuk Figelus dan Hermogenes. Kalau sampai nama dua orang ini disebutkan, berarti orang ini orang penting. Ini bukan orang sembarangan. Kalau yang meninggalkan Paulus itu orang-orang yang sembarangan, maka Paulus akan mengatakan, banyak orang di Asia kecil meninggalkan aku, titik. Tapi dia memberi koma, termasuk, lalu dia sebutkan dua nama tadi. Itu di pasal 1 ayat 15. Bahkan di pasal 4 ayat 10 Paulus mengatakan demikian, Demas sudah meninggalkan aku dan mencintai dunia. Demas itu adalah orang yang bersama dengan Paulus. Dalam beberapa surat Paulus, Demas itu disebutkan namanya. Berarti ini bukan orang yang sembarangan. Tapi karena penganiayaan, situasi berubah, tantangan makin besar, maka kita bisa melihat orang apa adanya. Makanya tidak salah kalau kita mengatakan demikian. Penderitaan tidak menghancurkan. Penderitaan hanya mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Seringkali orang berkata, oh orang itu hancur karena penderitaan, karena kegagalan, karena kesulitan. Menurut saya itu tidak benar. Semua hal yang tidak enak itu tidak menghancurkan kita, tapi menunjukkan kita yang sebenarnya. Mungkin selama ini kita kelihatan kokoh karena memang tidak pernah dibenturkan dengan sesuatu. Mungkin kita kelihatannya sukacita terus karena memang hidup kita tidak pernah sulit. Baru ketika situasi berubah, baru kita bisa melihat orang apa adanya. Saya dulu pernah merekomendasi satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini baik, saudara. Di tengah kemiskinan tidak pernah mengeluh dan berani berkorban. Lalu saya rekomendasi dia ke tempat pelayanan yang lain yang sedikit basah begitu, ada duitnya. Saya ingin duit ini dikelola oleh orang yang baik gitu maksud saya. Lalu saya rekomendasikan dia ke tempat yang cukup baik secara materi. Ternyata saya baru menyadari orang ini bisa tahan dengan kemiskinan, tapi tidak bisa tahan dengan kekayaan. Situasi yang berubah memunculkan kita yang sebenarnya. Ada orang yang begini, belum jadi apa-apa, orang itu benar-benar rendah hati gitu, dalam tanda kutip. Dihina kayak apapun ya dia diam saja. Tidak pernah dia membalas hinaan orang. Tapi ternyata begitu dia sampai pada puncak, dia menjadi macan yang sangat menakutkan sekali. Pada waktu belum punya apa-apa, dia jadi anak kucing yang lucu. Begitu sudah sampai di puncak, dia menjadi anak macan yang siap untuk menerkam siapa saja. Situasi yang berubah bisa mengubahkan orang. Lebih tepatnya, situasi yang berubah itu menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Nah, banyak orang tua khawatir kalau anaknya kuliah ke luar negeri, ke luar kota, anaknya pasti akan berubah. Nah, saudara, orang-orang yang terlalu overprotective terhadap anak-anaknya, itu patut untuk khawatir. Nanti anaknya kalau keluar kota itu bisa berubah. Kenapa? Karena selama ini anaknya baik. Itu karena dijaga luar biasa. Mobilnya dikasih CCTV, kalau mau pergi kemana-mana, tasnya dikasih penyada, begitu kan ya. Sewa orang untuk buntutin terus dan sebagainya. Nah, anaknya nggak punya kesempatan untuk melakukan kesalahan. Saya selalu memberitahu para orang tua, beri anakmu kesempatan untuk berbuat salah. Karena kalau dia diberi kesempatan berbuat salah, maka dia juga belajar untuk menyelesaikan masalah yang dia buat. Kalau kita selama ini membuat dia itu semacam hidup di karantina yang dibebaskan dari semua kuman, bakteri, virus dunia ini, maka saya yakin begitu mereka keluar dari hidup kita, yang sebenarnya akan terlihat di sana. Hati-hati. Jadi ini hal pertama yang saya ingin kita tahu dulu dari surat ini. Yaitu ditulis pada saat penganiayaan sedang semakin masif dan intensif. Hal kedua yang kita perlu tahu sebelum kita membahas detail adalah makna kata malu. Karena tadi di ayat yang ke-8 ada kata janganlah malu, melainkan ikutlah menderita. Dan kata jangan malu itu muncul berkali-kali di dalam surat 2 Timotius. Malu itu kira-kira apa? Kalau orang mengatakan begini, janganlah malu, melainkan titik-titik. Kalau saudara sedang belajar lawan kata ini, janganlah malu, melainkan titik-titik-titik. Jawabannya apa? Melainkan malu-maluin. Apa? Janganlah malu, melainkan beranilah.
Biasanya kan gitu, janganlah malu melainkan beranilah. Nah ternyata kalau saudara melihat di dalam semua versi bahasa Inggris, kata malu yang dipakai di sana itu tepat sekali diterjemahkan. Jadi terjemahannya itu bukan begini, do not be shy, tapi do not be ashamed. Bukan shyness, tetapi shame. Kalau saya terjemahkan, malu di sini itu lebih tepatnya diterjemahkannya begini, aib gitu loh. Jangan merasa diri itu terhina, aib, menanggung aib, tetapi melainkan beritakanlah Injil. Kita seringkali memahami malu itu secara psikologis. Aku malu kalau harus ngomong sama dia, soalnya aku gak pinter ngomong. Aku malu, aku ini sungkan mau ngomong sama dia. Aku ini kan orangnya kan melo, flegmatik, apalagi kan ini tanggal tua begitu kan. Nah itu rasanya kalau saya mau ngomong-ngomong ceria itu rasanya nggak bisa. Bukan malu seperti itu yang dimaksud di sini. Malu yang dimaksud di sini adalah engkau menerima aib. Jadi kalau engkau sebagai orang Kristen pada zaman dulu, maka engkau akan ditangkap, dipenjarakan. Dan pada saat engkau ditangkap, dipenjarakan, itu sama saja dengan engkau dibuang oleh komunitas. Nah kalau orang zaman dulu dibuang oleh komunitas, maka itu tampaknya dunia itu bisa runtuh di depan mata mereka. Karena zaman dulu identitas ditentukan oleh komunitas. Identitas ditentukan oleh apa? Komunitas, bukan oleh individualitas. Kalau sekarang kita orang modern, kita itu punya pemikiran, identitas ditentukan oleh individualitas. Siapa saya? Tergantung pada pencapaian saya. Makanya kalau mau memulai seminar, biasanya kan disebutkan kurikulum vitae-nya, benar ya? CV-nya itu disebutkan, namanya siapa gitu, pencapaiannya apa saja begitu kan. Semakin panjang pencapaiannya, wah semakin menakutkan yang mendengarkan seminarnya. Karena kan wah ada pencapaian-pencapaian. Tapi saya tidak pernah ada orang yang memberikan seminar memulai dengan begini. Saudara, nama saya ini, orang tua saya namanya ini, dan saya tinggal berasal dari satu daerah yang kecil, daerahnya namanya ini. Sangat jarang orang melakukan itu. Kenapa orang jarang melakukan itu? Karena orang modern menganggap identitas ditentukan oleh individualitas. Pencapaian kita apa? Tapi zaman dulu identitas ditentukan oleh komunitas. Mungkin saudara dulu masih ingat saya pernah memberitahu saudara, saya juga baru tahu dari istri saya kan, bahwa waktu istri saya pacaran dengan saya, keluarga besar istri saya itu menolak. Mengingatkan lah, bukan menolak. Kalau menolak kan ya mereka melakukan tindakan yang mereka akan sesali. Maksud orang kayak begini ditolak dalam keluarga besar ya. Nah mereka itu memperingatkan istri saya. Begitu tahu saya asalnya dari Semarang, mereka bilang begini, hati-hati loh ya, jangan sama orang Semarang. Orang Semarang tuh pelit-pelit. Istri saya baru cerita itu setelah menikah dengan saya. Saya ini lahir di Semarang sampai SMA di Semarang ya. Saya ini tidak pernah tahu bahwa ada orang Semarang itu diberi label orangnya pelit-pelit. Nah di sini ada beberapa orang Semarang juga. Nah ada amin nggak ya? Amin. Nah saya tuh nggak tahu gitu. Nah istri saya ketika diberitahu, jangan pacaran sama orang Semarang tuh pelit-pelit. Wah istri saya itu dengan semangat 45 membela. Yakub itu bukan pelit, dia itu miskin. Ada beda antara pelit dan miskin saudara. Kalau saudara itu kaya dan pelit, saudara itu dibenci orang. Tapi kalau saudara miskin, saudara dikasihani orang. Ya beda banget memang beda banget. Saat itu saya baru sekali itu, saya punya alasan untuk bersyukur menjadi miskin. Baru saat itu saya mendengar, oh ada bagusnya juga ya orang miskin daripada jadi orang pelit gitu. Nah kita semua saudara, itu dikonekkan, dihubungkan dengan komunitas kita. Itu zaman dulu lebih ketat lagi saudara. Pokoknya kita siapa itu mesti dikaitkan dengan komunitas kita. Siapa yang sudah nonton film Crazy Rich Asian? Enggak? Wah ada beberapa ya. Yang lain nontonnya apa? The Nun, Venom gitu kan. Yang mana nih gitu? Enggak lah, yang lain sukanya nonton film Tuhan Yesus ya. Rohani semua. Filmnya Tuhan Yesus gitu kan ya. Yang paling enggak rohani pun kan cuma film kartun ya, Doraemon apa gitu. Nah saudara, kalau saudara lihat di dalam film Crazy Rich Asian, maka saudara bisa mengetahui betapa pentingnya asal usul seseorang.
Begitu cowok yang kaya raya dari Singapura ini memperkenalkan ceweknya yang sebetulnya tidak miskin, profesor juga ekonomi di Amerika, maka keluarga besar dari yang cowok lalu menyewa detektif swasta untuk mencari tahu kira-kira asal-usulnya perempuan ini seperti apa. Lalu ternyata terlihat dia berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Dan saat itulah keluarga besarnya menolak wanita ini. Bukan karena siapa dia, tapi karena keluarganya seperti apa. Mau tahu kelanjutan dari ceritanya? Bayar. Nak dengarkan aja gitu kan. Harga tiket mahal gitu kan. Nah, saya nggak mau spoiler kepada saudara. Nanti saudara bisa cari sendiri ceritanya. Tapi cerita itu cukup bagus, saudara. Memberitahu kita bahwa siapa kita itu ditentukan oleh dari mana kita berasal. Di dalam budaya yang bergerak melalui poros shame and honor, aib dan kehormatan, maka sekali lagi menanggung malu itu godaan, cobaan yang sangat berat sekali. Itu tantangan yang sangat berat sekali, beda dengan sekarang. Nah, di saat-saat seperti itulah, maka banyak orang terlihat kesejatiannya. Apakah dia benar-benar berasal dari kayu jati kesejatiannya? Karena kalau saudara belajar kayu jati itu luar biasa. Orang kalau mau panen kayu jati, saya baru tahu, itu butuh waktu 30 tahun. Untuk mendapatkan jati yang benar-benar bagus itu ditunggu sampai 30 tahun. Setelah 30 tahun itu baru nanti dilubangi tanah di sekitar pohonnya sampai akar-akarnya itu dipotong. Akarnya dipotong tidak langsung ditebang, tapi dibiarkan supaya kadar air di batang pohonnya itu lama-lama kering sendiri. Nah, setelah kering sendiri itu baru namanya dipotong. Dan kayu jati yang bagus itu tidak boleh ditanam di tempat yang banyak airnya. Mau bisnis kayu jati? Hubungi nomor di bawah ini. Nanti kita bisa kongsi. Wah, ini khotbahnya ngawur kemana-mana. Dari film sampai kayu jati. Nah, saudara, kalau kita mengalami situasi-situasi yang berat, situasi yang berubah, tekanan yang semakin menumpuk, disitulah kesejatian kita mulai terlihat. Nah, Timotius menghadapi masalah yang sama. Lalu Paulus ingin memastikan bahwa Timotius berakhir bukan seperti Figelus dan Hermogenes, bukan seperti Demas, tapi Timotius akan tetap berdiri sampai akhirnya. Nah, bagaimana caranya? Paulus memberikan sebuah nasihat. Nasihatnya begini, saudara. Di ayat yang ke-6 saya bacakan ulang. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Kata mengobarkan di sini hanya muncul sekali di dalam seluruh perjanjian baru. Kalau istilah kerennya dalam bahasa Yunani ini namanya hapax legomena. Wah, keren ya gitu. Saya cuma mau nunjukkan kalau saya dosen Yunani. Kata yang cuma muncul sekali di dalam seluruh Alkitab. Nah, ini cuma ada di sini. Nah, karena cuma muncul satu kali, maka para penafsir itu kadang-kala mengalami kesulitan. Bagaimana memahami kata Yunani yang muncul di sini? Nah, saya akan tanya kepada saudara, silahkan pilih A atau B. Ketika Paulus mengatakan kobarkanlah karunia yang ada padamu, menurut saudara, Timotius ini karunianya sedang meredup, mau padam, atau Timotius sebetulnya itu sudah menyala, tapi Paulus pesan, kipasin terus ya, kipasin terus gitu. Jangan lupa kamu ngipasin terus loh ya apinya. Karena ini yang banyak pesan berapa tusuk ini sudah mulai mengantri. Jadi harus apinya itu dikipasin terus. Kira-kira yang benar itu skenario A atau B? Timotius sedang mengalami penurunan atau sebetulnya dia konstan, cuma perlu diingatkan untuk ngipas terus. Sebagian besar penafsir saya memperhatikan memegang yang B, bahwa Timotius itu tidak mungkin mengalami penurunan semacam itu karena dia orang yang baik. Tapi kalau saya membaca dengan teliti, maka tampaknya saya harus mengambil sikap tidak setuju terhadap sebagian penafsir semacam itu. Mengapa saya meyakini bahwa Timotius sebetulnya sedang mengalami penurunan secara karunia rohani. Memang penggunaan karunia rohaninya mulai meredup. Alasan saya apa? Alasannya begini. Paulus itu memberitahu Timotius untuk tidak malu. Bukan cuma sekali di ayat tadi.
Tapi beberapa kali dia memberitahukan supaya jangan malu, jangan malu. Nah sekarang saudara pikir, seandainya Timotius itu memang tidak malu, dia tidak sungkan untuk tidak takut untuk menerima aib, menanggung penderitaan demi Injil. Kira-kira perlu nggak diulangi berkali-kali? Pasti nggak perlu. Alasan saya yang lain lebih kuat lagi. Mengapa saya yakin Timotius sebetulnya sedang mengalami persoalan dalam menggunakan karunia-Nya. Memang dia itu takut memang. Dia itu memang takut menghadapi penderitaan akibat nanti melayani Tuhan. Nah saya mengambil posisi ini karena kata mengobarkan. Itu ternyata di dalam Alkitab pernah muncul di Perjanjian Lama di dalam terjemahan Septuaginta. Terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani kuno. Jadi sebelum zaman Yesus itu sudah ada terjemahan itu. Jadi sebagian sudah diterjemahkan sebelum zaman Yesus dan sebagian bersamaan. Nah di dalam terjemahan Septuaginta kita menemukan kata mengobarkan. Itu muncul di Kejadian pasal 45. Yaitu ketika Yakub diberitahu oleh anak-anaknya bahwa Yusuf masih hidup dan sekarang menjadi orang kedua di Mesir. Waktu saudara-saudara Yusuf memberitahu ayahnya semacam itu, Yakub hatinya tetap dingin. Karena Yakub selama ini kan ditipu, mengatakan Yusuf sudah dimakan binatang buas. Jadi ketika saudara-saudaranya mengatakan Yusuf masih hidup dan menjadi orang kedua di Mesir, dikatakan Alkitab, hati Yakub tetap dingin. Lalu ayat selanjutnya berkata begini. Ketika Yakub melihat kereta yang dikirim oleh Yusuf, semangat Yakub menjadi berkobar-kobar. Nah kata berkobar-kobar di sana adalah kata Yunani yang sama yang muncul di 2 Timotius 1 ayat 6. Berarti kita bisa menarik kesimpulan begini. Berkobar-kobar di situ dikontraskan dengan apa? Hati yang dingin. Lalu kata berkobar-kobar juga pernah muncul di dalam kitab Apokrifa atau Deuterokanonika. Kalau saudara punya latar belakang Katolik, pasti saudara tahu di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada beberapa kitab lain yang disebut mereka Deuterokanonika. Nah salah satu kitab itu bernama kitab 1 Makabe. Nah di dalam kitab 1 Makabe itu kata mengobarkan pernah muncul dalam konteks begini. Setelah saya terangkan ceritanya saudara langsung lupakan saja ya. Jadi pada waktu itu terjadi peperangan antara penguasa Mesir yang ada di selatan Israel dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di bawah kepemimpinan anak-anak Imam Matatias, orang-orang yang luar biasa yang memimpin pemberontakan dan berhasil mencapai kemerdekaan untuk sementara waktu. Nah, Yonatan salah satu anak dari Matatias itu memimpin pasukan merangsek ke Mesir, ke bawah. Pada waktu mereka merangsek ke selatan, dilawan oleh pasukan Mesir yang dipimpin oleh Trypho. Pada waktu pertempuran terjadi, ternyata Yonatan mati terbunuh. Beberapa orang penting lain juga mati terbunuh. Nah, Mesir mau melanjutkan ke atas dilawan oleh orang Yahudi. Akhirnya ini mundur, ini juga mundur. Nah, di tengah situasi seperti itu, maka tampillah keluarga dari Matatias yang lain yang bernama Simon. Simon lalu tampil mengumpulkan bangsa Yahudi dan Simon berkata begini, saudara-saudaraku sudah berjuang mati-matian dan Yonatan sudah mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa kita. Lalu dia ngomong semua kalimat-kalimat yang heroik luar biasa, memberi semangat kepada bangsa Israel pada waktu itu. Lalu dicatat demikian, setelah Simon selesai mengucapkan perkataannya, maka semangat bangsa itu menjadi apa? Berkobar. Nah kata berkobar di situ, kata Yunani yang sama dipakai di 2 Timotius 1 ayat 6. Jadi kata berkobar di sana cuma muncul 3 kali saja. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 tadi dengan Kejadian 45 dan di dalam kitab 1 Makabe. Dari semua pemunculannya kita bisa melihat pola yang konsisten. Bahwa kata mengobarkan itu dikontraskan dengan sesuatu yang sudah mulai padam. Berarti Timotius memang sudah mengalami ketakutan. Kita tidak tahu pasti seberapa takutkah Timotius, tetapi kita tahu bahwa dia memang sedikit takut. Makanya Paulus berkali-kali perlu mengatakan, jangan malu karena aku, jangan takut menanggung aib karena aku, karena Injil. Jadilah pekerja Injil yang tidak usah malu memberitakannya. Saudara, siapa kita?
Kita itu tidak peduli berapapun kita berani, tetap ada momen-momen kita ini ciut hati, saudara. Ada beberapa orang itu yang pura-pura berani, tapi sebetulnya penakut. Yang banyak ngomong itu biasanya penakut. Ya. Jadi kalau banyak ngomong apa gitu, itu biasanya penakut. Karena kita ini belajar dari dunia anjing. Anjing itu kalau kecil ya, waduh, gonggongnya menyalanya itu, saudara. Wah, kalau ketemu anjing besar ya, anjing kecil itu mesti datangi duluan. Datangi langsung. Bener nggak? Ayo, coba perhatikan. Yang besar cuma noleh, langsung dia mundur. Setelah mundur itu loh, saudara, nggak berhenti, maju lagi. Gini, langsung balik lagi. Tapi dilakukan berkali-kali. Nah, ada orang memang penakut. Untuk menutupi rasa takutnya, dia tuh banyak ngomong gitu loh, saudara. Cerita ini, itu, yang hebat-hebat, itu berarti orangnya penakut. Tapi saya pernah ketemu dengan orang yang memang pemberani. Tapi tiap kali ketemu dengan orang pemberani, coba tanya, kamu tuh pernah takut sesuatu nggak? Saya belum pernah menemukan orang yang pemberani yang tidak takut apa-apa seumur hidupnya. Kadangkala pemberani pun mengalami ketakutan. Nah, Timotius juga sama. Walaupun dia baik sudah mengikuti Paulus sekian lama, tetapi kadangkala karena situasi yang semakin menekan, dia itu menjadi semakin ciut. Makanya Paulus perlu memberi dia nasihat, ayo kobarkan. Dan dalam bahasa Yunani itu untuk terus-menerus mengobarkan. Jadi kita ini harus terus-menerus mengobarkan karunia yang ada pada kita. Nah, bagaimana kita mengobarkannya? Dan itu akan menjadi bagian kedua dari khotbah saya. Bagaimana cara kita mengobarkan karunia yang Allah sudah berikan di dalam hidup kita. Bagaimana kita berani untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Bagaimana kita bisa berani menanggung susah demi pekerjaan Tuhan. Ada 3. Yang pertama adalah begini. Mengingat peneguhan karunia kita. Peneguhan panggilan kita. Kita coba baca saudara ayat yang ke-6. Karena itulah ku peringatkan engkau. Bahasa Indonesia menerjemahkannya ku peringatkan, memperingatkan. Padahal sebetulnya dalam bahasa Yunani bukan memperingatkan tetapi membuat engkau ingat gitu. Mengingatkan, bukan memperingatkan. Kalau memperingatkan itu kan I warned you. Bahasa Inggris nggak ada I warned you. I remind you. Mengingatkan, aktivitas mengingat. Yang perlu diingat apa? Ini dia ayat 6. Aku mengingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Ada tambahannya, garis bawahi. Oleh penumpangan tanganku atasmu. Oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi bukan bicara tentang semua karunia secara umum. Tapi karunia yang diberikan melalui apa? Penumpangan tangan. Nah, di dalam surat yang sebelumnya, surat 1 Timotius, kita tahu bahwa yang menumpangkan tangan atas Timotius itu bukan cuma Paulus. Yang menumpangkan tangan itu adalah seluruh penatua. Dan pada waktu menumpangkan tangan disebutkan disertai dengan nubuat. Berarti pada saat Timotius dipilih oleh Tuhan, itu benar-benar ada peneguhannya. Dari Tuhan sendiri berbicara melalui nubuat kepada Timotius. Dan diteguhkan oleh semua penatua. Penatua menumpangkan tangan atas Timotius. Makanya Paulus sekarang mengingatkan, kamu tuh jangan patah semangat, kamu tuh jangan takut. Kenapa? Kamu ingat pertama enggak? Ketika kamu dipanggil dan diteguhkan. Kalau saudara menikah di tempat ini, ada rencana menikah, boleh mendaftar dulu walaupun belum tahu pasangannya siapa. Karena di sini tuh gini, minimal itu 6 bulan sebelum hari H. Tapi kalau saudara itu imannya besar sekali, dan saudara bilang saya mau dulu konseling, nah apa sih saudara, nanti akan dikasih konseling karena agak sedikit terganggu kan kejiwaannya. Jadi nanti akan ada konseling lain, terapi-terapi untuk supaya cara berpikirnya lebih normal. Nah, kalau saudara menikah di sini itu nanti akan bertemu dengan saya di pertemuan pertama, dan ini saya kasih rahasianya supaya nanti jawabnya bisa benar. Saya pasti akan tanya begini, seberapa besar keyakinanmu bahwa pasanganmu ini dari Tuhan? Lalu saya kasih waktu 1 menit untuk mikir, tidak boleh menyontek. Jadi biasanya saya kasih tahu, kebiasaan di SMA dan kuliah tolong jangan dibawa-bawa ke konseling pranikah. Tidak boleh saling menyontek, melirik, pikir sendiri-sendiri. Lalu saya akan tanya,
Sekarang hitungan ketiga langsung jawab, berapa persen kamu yakin? Wah, biasanya gini saudara, 195. Wah lumayan, 195, 95, 90 lumayan. Tapi ada 95, 55. Wah kaget, jaraknya jauh 55. Loh kenapa kamu kasih 55? Iya Pak, saya ini masih bergumul Pak tentang rencana ini loh Pak. Apakah saya ini harus ganti tanggal atau saya ganti orang? Masih belum yakin. Nah saya biasanya tanya itu gini, yakin gak ini dari Tuhan? Sebab kalau sudah yakin itu dari Tuhan, berarti kan percaya Tuhan itu tidak bisa memberi kurang dari yang terbaik. Ulangi sama-sama. Tuhan tidak bisa memberi kurang dari yang terbaik. Kalau sudah yakin ini dari Tuhan, maka nanti menjalaninya tuh enak. Karena kita tahu peneguhannya dari Tuhan sendiri. Makanya saya tanya gini, kok yakin kamu 90%? Kok yakin kamu 100%? Ini pasangan dari Tuhan. Nah lalu orangnya cerita gitu. Dari ceritanya saya bisa memastikan ini benar-benar yakin gak? Ada yang cerita, Pak saya ini yakin 100% dia jodoh dari Tuhan Pak. Kenapa kamu kok yakin? Iya Pak, saya ini sudah 100 kali menembak cewek ditolak terus Pak. Dan ini kali ke-100 yang terima saya. Jadi saya yakin Pak, gak ada Pak perempuan yang lebih bodoh dan kilaf daripada dia Pak gitu. Jadi ini saya yakin dari Tuhan gitu kan. Nah kalau sudah yakin dari Tuhan itu penting. Karena Tuhan tidak bisa memberi kurang dari yang terbaik. Makanya kita jangan buru-buru set tanggalnya berapa. Jangan buru-buru. Kita ini harus memastikan yakin gak dari Tuhan gitu. Tuhan itu selalu memberi yang terbaik. Tapi terbaik di sini jangan mikir gini. Wah terbaik itu berarti segala kriteria orang cantik, orang ganteng ada di dia. Begitu kan? Tidak. Terbaik itu dalam pernikahan. Kalau saya ilustrasikan itu seperti sepatu. Saudara ya, pikirkan gini. Saya kasih saudara sepatu. Wah, sepatunya mahal semua nih, merek ini. Jadi sebelah kanan itu merek X, sebelah kiri itu merek Y. Harganya mahal sekali, modelnya beda, warnanya beda. Tapi masing-masing tuh bagus banget. Saudara kira-kira mau nggak pakai sepatu itu? Bermerek loh, dua-duanya bermerek. Cuma mereknya beda, modelnya beda, warnanya beda gitu. Kalau mau lebih seru lagi, ukurannya juga beda. Kira-kira kalau saya memberi kepada saudara 2 sepatu yang mahal ini, kira-kira saudara mau nggak? Ya pasti saudara nggak mau, karena itu bukan yang terbaik untuk saudara. Jadi pernikahan tuh seperti sepatu. Terbaik itu artinya paling pas untuk kita. Jangan sampai kita ini kalau sudah menikah, kita ini selalu saudara mengingat-ingat mantan terus ya. Mantan manis diingatan. Nanti kalau sudah bertengkar gitu kan, aduh saya pernah nangani orang yang sedang bermasalah suami istri loh saudara. Oh ada gini, saya ini loh Pak, dulu sebetulnya itu Pak ya sudah punya mantan dulu Pak. Saya ini ya lumayan suka lah sama dia. Keluarga saya itu juga Pak ke dia gitu kan. Tapi saya nggak mau Pak, saya ini berkorban mati-matian buat dia Pak semuanya. Tapi apa yang saya dapatkan dari dia Pak? Kan mending saya sama mantan saya dulu. Jangan bilang begitulah. Pada saat saudara itu ingat-ingat yang lalu-lalu, berarti saudara itu tidak meyakini bahwa yang sekarang pemberian terbaik dari Tuhan. Saya biasanya kalau memberikan konseling, ada orang bilang gini, saya ini Pak tiap malam ya Pak ya, lihat suami saya tidur ngorok dengan damai. Saya tuh sakit Pak, karena tuh banyak masalah sebetulnya Pak. Tapi dia tuh mudah ngorok, habis berdebat gitu Pak. Dia ngorok saya nggak bisa tidur Pak sampai jam 4 pagi Pak gitu. Jadi saya tuh tiap kali lihat dia tidur pulas, saya tuh ngelus dada sambil saya bilang gini, coba kalau aku sama mantanku dulu. Langsung saya kasih tahu, berhenti melakukan itu ya. Karena mungkin istri mantanmu malam-malam juga gitu. Ngerti maksudnya? Yang terbaik itu bukan yang kita pikirkan. Terbaik itu paling pas untuk kita. Nah, kalau saudara keluarganya lagi bermasalah nih ya. Wah lagi mau give up, mau apa. Ingat dulu waktu peneguhan itu loh ya. Kan ditanya di depan Tuhan. Di depan altar. Wah saudara pegang tangan. Lalu pendetanya bilang apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah sekarang kan ini mau menceraikan, berarti manusia atau bukan? Kan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terus ini mau menceraikan, kan pertanyaan ini manusia atau bukan? Nah bukan itu ya poin saya. Poin saya adalah begini, ingat peneguhan waktu Tuhan panggil kita dahulu.
Saya bersyukur saudara, saya ini dulu nggak mau jadi hamba Tuhan, tapi Tuhan panggil saya sebagai hambanya. Beberapa di antara saudara pasti tahu bagaimana Tuhan memanggil saya. Saya dulu kepengen jadi ilmuwan yang nyentrik, atau saya jadi seniman yang ilmiah. Karena kelebihan saya itu di dua bidang. Kalau nggak sains, saya ini seni. Jadi semua seni. Saya masuk ke teater, saya suka musik, saya suka tari waktu kurus dulu. Saya baca puisi, saya nulis puisi juga, menang apa semua. Jadi semua jenis seni kecuali air seni itu saya menggeluti semuanya itu. Nah saya juga suka sains. Jadi saya suka sains. Nilai saya paling tinggi adalah matematika, fisika, kimia. Itu terus. Bahkan ketika saya sekolah Alkitab, saya memberi les matematika kepada anak SMA kelas 3. Jadi benar-benar hidup saya itu sains, seni, 2S itu. Tapi Tuhan tidak mau saya jadi dua-duanya. Makanya saya kemudian dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan dengan cara yang khusus. Sebab kalau nggak khusus, nggak spektakuler, saya tidak mungkin mau. Jadi saya waktu SMA itu saya ikut camp nasional di Surabaya. Asal saya dari Semarang. Hari pertama saya doa, ada suara, aku panggil kamu jadi hambaku. Saya rasional sekali kan, saintis ya kan, ilmuwan. Jadi saya pikir suara hati aja paling. Saya bilang gini, enggaklah suara hati. Hari kedua gitu terus, sampai puncaknya hari terakhir saudara. Itu pagi masih ada suara, aku panggil kamu jadi hambaku. Saya bilang enggaklah, saya abaikan, itu suara hati. Waktu malam KKR, pendetanya saya nggak kenal, dia nggak kenal saya. Ada 1000 anak remaja. Pendetanya bilang, di sini ada anak yang dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Kamu masih SMA. Cepat-cepat keluar dan sekolah Alkitab sekarang. Saya waktu itu SMA kelas 2. Roh Kudus langsung bicara, itu kamu. Tapi saya itu rasional. Ini kan 1000 orang, ini banyak yang SMA, ngerti nggak? Siapa tahu bukan saya. Lalu saya berdoa begini, Tuhan kalau itu aku, izinkan aku selesaikan SMA dulu. Waktu saya doa, pendetanya bilang gini, Tuhan baru kasih tahu saya, kalau mau selesaikan SMA dulu boleh. Saya langsung jatuh bertelut itu, saya langsung nyesel. Kenapa saya minta tanda itu? Lalu waktu SMA kelas 3 saya dipanggil sekolah saya dan saya dikasih tahu, kamu dapat beasiswa dan dapat bebas tes. Kamu pilih mana? Undip, IPB atau Satya Wacana. Lalu saya langsung pilih Undip lah, karena paling dekat dengan rumah kan. Jadi singkat cerita, saya sudah mulai kuliah dengan jalur yang tanpa tes dan sebagainya. Lalu saya mengikuti camp guru sekolah minggu. Malam itu saya berdebat dengan Tuhan dalam mimpi saya. Tiba-tiba saya bangun tuh seperti ditempeleng oleh Tuhan. Saya itu keringatnya keluar banyak malam itu. Saya masih ingat sekitar jam 2:30, 3. Saya ketakutan sekali dan saya bilang begini, Tuhan kalau kamu panggil aku jadi hambamu, syaratnya satu, Papa harus setuju. Papa saya waktu itu belum Kristen. Papa saya sakit hati dengan pendeta dan papa saya koar-koar kemana-mana. Aku lebih senang anakku jadi penjahat daripada pendeta. Jadi saya minta yang Tuhan tidak mungkin bisa lakukan. Jadi pulang retreat saya kasih tahu mama, mama kasih tahu papa, papa panggil saya malam-malam. Saya sudah tahu, papa pasti nggak setuju. Papa bilang, duduk sebelah. Lalu papa bilang gini, papa kok lebih seneng ya, kamu sekolah Alkitab daripada di Undip. Saya langsung gini. Terus papa saya kasih nasihat, sekolah Alkitab tidak enak, kamu harus tahan. Nanti kalau kamu jadi pendeta, jangan mata duitan kayak pendeta-pendeta yang lain. Saya tuh sampai noleh mau ngecek KTP-nya, ini papa saya atau bukan sebetulnya. Lalu papa saya bilang gini, besok papa ke Surabaya ngambil formulir. Saya beritahu jangan pak, telepon nanti dikirim via pos. Papa saya bilang jangan, nanti nggak nyampe. Jadi besok paginya papa saya berangkat dari Semarang ke Surabaya, ambil formulir, siang makan di terminal Surabaya, malam saya sudah dapatkan formulir pendaftaran, saya isi dokumen saya lengkapi, besok saya berangkat ke Surabaya. Sampai hari ini saya melayani Tuhan. Tiap kali saya mengalami kecapean, kelelahan, kekecewaan, keputusasaan dalam pelayanan, saya selalu ingat ketika Tuhan meneguhkan saya melalui semuanya itu. Secara hidup kita juga gitu. Ada kalanya tekanan semakin besar dan kita mulai lemah. Tapi yang pertama kita ingat apa? Peneguhan panggilan kita. Yang kedua kita perlu mengingat roh yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian saudara. Saya bacakan untuk saudara. Sebab memberikan alasan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini luar biasa bagus. Roh Kudus itu bukan cuma memberikan karunia kepada kita, tapi dia juga memberikan sesuatu untuk roh kita.
Kalau bahasa Inggris terjemahkannya kurang begitu jelas. Bahasa Indonesia justru menurut saya lebih bagus. Bahasa Inggris menerjemahkannya begini. Allah tidak memberikan kepada kita spirit of fear, but of power, of love, of self-discipline. Tapi apa artinya roh ketakutan? Apa artinya roh kekuatan? Kita nggak dikasih tahu. Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia sangat helpful dalam hal ini. Mereka memberi tambahan begini. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Yang diberikan itu oleh Roh Kudus, karunia, itu ayat 6. Jadi dia memberikan karunia kepada kita. Tapi roh yang sama juga memberikan sesuatu kepada roh kita, yaitu membangkitkan di dalam roh kita 3 hal tadi, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan kata lain begini, dia itu bukan cuma memberikan karunia, tetapi dia juga memampukan kita untuk menggunakan karunia itu. Dan ini ada roh kasih, roh kekuatan, roh ketertiban. Jangan saudara mikirnya macam-macam. Wah, ini berarti ada macam-macam roh ini di dunia ini, gitu kan. Saya itu pernah seminar tentang LGBT. Ada orang tanya, Pak, ya mungkin nggak Pak ya, homoseksualitas itu disebabkan oleh roh, Pak. Roh apa ya? Ya roh homo. Roh homo. Ini orang aneh, masa LGBT ada rohnya gitu kan. Saya tanya, kenapa kamu punya pikiran gitu? Iya Pak, ini sudah dikonseling terus gini, rasanya kok nggak bisa hilang-hilang Pak. Mungkin karena ada rohnya gitu. Lah karena ada roh ya ditengking mesti hilang loh ya gitu. Ternyata ya nggak bisa. Orang Kristen tuh dikit-dikit mesti roh. Orang ngantuk dengerin khotbah, ini mesti roh ini. Ada roh ngantuk ini kan. Nanti kalau memberi persembahan sedikit mesti ada roh pelit ini. Semuanya ada rohnya masing-masing gitu loh saudara. Nggak usah, setahu saya itu saya cuma mengenal roh Yati, Rohana. Nah itu guru SMA saya soalnya saudara. Nggak ada roh-roh yang semacam itu. Ini yang dikasih Tuhan itu cuma satu roh, yaitu Roh Kudus gitu. Jadi Roh Kudus bekerja di dalam roh kita, lalu membangkitkan 3 hal tadi. Nah 3 hal ini harus kita lihat sebagai kontras dari ketakutan tadi. Kalau kita menafsirkannya lepas dari ketakutan, maka penafsiran kita pasti salah. Maksud saya begini, coba ya lihat. Kenapa Roh Kudus itu perlu memberikan di dalam roh kita kekuatan. Di tengah ketakutan, mengapa dia perlu untuk membangkitkan kekuatan, kuasa, dunamis kalau dalam bahasa Yunani. The spirit of power di dalam roh kita. Kenapa? Karena biasanya kalau ada tekanan, kita itu hatinya ciut. Pada saat ada penderitaan yang semakin meningkat, kita itu kadang-kala gentar, kita semua menjadi tawar hati. Kita lupa bahwa di dalam diri kita itu sebetulnya ada kuasa yang besar. Kenapa? Karena Roh Kudus bukan cuma memberikan kita karunia, tetapi dia membangkitkan the spirit of power di dalam spirit kita. Itu maksudnya. Jadi ketika kita mengalami ketakutan, kita tuh merasa kayak kita ini ciut banget, kerdil banget, lemah banget begitu. Nah, Timotius mungkin mengalami itu. Makanya Paulus perlu mengingatkan, hei jangan gitu. Tuhan tidak memberi kamu roh ketakutan, tapi memberi kamu roh yang membangkitkan kekuatan. Jangan lupa. Tapi juga roh yang sama membangkitkan kasih di dalam hidup kita. Kenapa perlu membangkitkan kasih? Karena di tengah penderitaan, di tengah resiko yang besar di dalam pelayanan, orang itu biasanya cenderung egosentris. Cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri, tidak mau berkorban untuk orang lain. Coba ya saudara ingat. Kira-kira faktor apa yang membuat orang paling sering berhenti pelayanan? Kira-kira apa? Banyak orang pelayanan terus tiba-tiba berhenti kan ya. Kira-kira saya tanya, faktor apa yang paling sering membuat orang berhenti dalam pelayanan? Gesekan, sakit hati, kekecewaan, benar atau betul? Itulah yang seringkali membuat kita tuh merasa gini, aduh untuk apa? Kita sudah mati-matian berkorban apa segala macam. Mungkin sudah berkata, aduh kita ini sudah mati-matian melayani di tempat ini. Kita mau berkorban macam-macam, seragam aja nggak gratis, kita harus bayar gitu kan. Saya meneruskan curhat saudara kepada majelis supaya didengar. Jadi mungkin kita berkata, kita ini udah mati-matian latihan begini. Tidak ada yang menghargai, semuanya mengecewakan saya begitu kan. Percuma saya berkorban mati-matian, lebih baik saya tidak pelayanan. Lalu peribahasa Ibraninya keluar ya, ora pelayanan ora PTN lah ya, mana ya keluar, benar atau betul? Itu yang seringkali keluar dari mulut kita kan, karena kita tidak cukup kasih untuk orang lain. Makanya Roh Kudus sekali lagi bukan cuma memberikan karunia kepada kita,
tapi membangkitkan sesuatu dalam hati kita. Apa itu? Kasih dibangkitkan. Tapi bukan cuma kasih, tapi juga ketertiban. Wah, bahasa Indonesia menerjemahkannya ketertiban. Jadi saudara bingung, kok nggak ada keamanan sekalian ya? Keamanan, ketertiban lingkungan dan masyarakat gitu kan. Terjemahannya ketertiban soalnya. Saya ini juga bingung, ini terjemahan maksudnya apa gitu. Nah ternyata kata Yunani yang dipakai itu memang sedikit sulit untuk diterjemahkan. Jadi kata Yunani yang muncul di situ, itu kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkannya gini. Pikiran yang jernih, kedisiplinan, dan penguasaan diri. Jadi macam-macam terjemahannya. Dan saya bisa memahami mengapa diterjemahkan macam-macam. Karena kata Yunani yang ada di sana, itu seringkali dipakai sebagai kontras terhadap orang mabuk. Saudara yang pernah mabuk pasti ngerti maksud saya. Bukan mabuk cinta loh ya, bukan. Ini mabuk yang alkohol. Kalau saudara pernah mabuk, melihat orang mabuk mesti tahu. Jadi kelihatannya sudah masuk kamar. Nggak taunya masuk selokan, ya kan? Pagi-pagi itu bangun tuh, ternyata masih di selokan. Kira-kira kita itu kalau jalan itu kelihatannya lurus gitu. Tapi orang lain yang lihat kita itu tertawa-tawa. Karena jalan kita itu bisa miring-miring gitu. Lalu akhirnya masuk ke selokan, kita bisa tidur dengan nyaman gitu di selokan. Karena apa? Pikiran kita tidak jernih, karena kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah kata Yunani yang dipakai itu dikontraskan dengan orang mabuk. Nah kalau memang begitu, apa yang sebaiknya kita terjemahkan di sana? Saya mengusulkan begini, kata Yunani itu lebih baik diterjemahkan bukan ketertiban, tetapi kedisiplinan atau penguasaan diri. Kedisiplinan lebih tepat. Nah, mengapa saya setuju ini? Karena kontrasnya tadi dengan orang mabuk. Dan kalau kita menerjemahkannya kedisiplinan, pengendalian diri, maka kita bisa menafsirkan ketakutannya dengan baik. Jadi di tengah tekanan, di tengah penderitaan yang menghadang kita dalam pelayanan, kita ini kadangkala panas-panas tayayam aja. Semangat, ada tantangan, mulai redup lagi gitu kan. Nanti ikut KKR, wah semangat gitu kan. Wah kemudian ada tantangan, mulai turun lagi. Ada retreat, wah semangat lagi gitu kan. Setelah pulang retreat dikecewakan orang lagi, mundur lagi. Kita ini seringkali kalau ada tantangan tidak bisa konsisten. Benar atau betul? Kalau lagi berkembang semua semangat, ayo setuju atau enggak? Wah setuju, semuanya menghargai apa segala macam, lagi booming ini, on the hype gitu kan, on the rise gitu kan, wah luar biasa. Jadi semuanya senang, kita semangat gitu. Begitu ada persoalan, kita mulai redup. Kita tidak punya kedisiplinan. Tapi Roh Kudus menjanjikan kepada kita kedisiplinan dan penguasaan diri. Yang mengontrol kita bukan lingkungan, yang mengontrol kita bukan situasi, yang mengontrol kita itu bukan respons orang terhadap kita, tapi yang mengontrol kita adalah Roh Kudus yang memberikan kita karunia. Jadi apapun yang terjadi dalam pelayananmu, tetap engkau harus mengobarkan semangat itu. Karena ada Roh Kudus yang lebih besar dari semua tantangan yang ada di sekelilingmu. Pertama mengingat peneguhan panggilanmu, yang kedua mengingat roh yang Tuhan berikan kepadamu, dan yang terakhir adalah mengingat kuasa Tuhan di dalam penderitaan. Mari kita membaca ayat 8, saya bacakan untuk saudara. Ayat 8 begini. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Lalu ada tambahan yang indah. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Oleh kekuatan Allah. Jadi kata dunamis itu muncul lagi di sini. Kalau tadi kan membangkitkan kekuatan, itu membangkitkan dunamis. Sekarang ayat 8 muncul lagi. Allah itu memberikan dunamis kepada kita. Tapi kali ini dunamisnya itu beda. Kalau ayat 6, Roh Kudus memberikan kita karunia. Ayat 7, Roh Kudus itu mengerjakan dalam hati kita kuasa kasih dan kedisiplinan. Kalau di ayat 8 begini, ketika kita menghadapi penderitaan, Roh yang sama memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Roh yang sama memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Jadi kita menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah saudara, saya ingin menggarisbawahi ini karena banyak orang Kristen salah memahami tentang kuasa Allah. Seringkali kan orang berpikirnya begini, kuasa Allah itu terlihat jelas pada waktu apa? Kita menderita dan Tuhan buat mujizat.
Kita sakit, kanker stadium 3, wah bersaksi. Saudara dokter ngangkat tangan karena stadium saya sudah 3 nyaris 4 dan ini terlambat untuk diketahui. Tapi luar biasa Allah kita ajaib saudara. Ternyata setelah saya periksa, dokter menyatakan tidak ada. Tidak ada jadwal untuk pemeriksaan maksudnya. Enggak, tidak ada lagi kankernya. Ada, saya sering mendengar, ada orang Kristen begitu. Apakah mujizat kesembuhan itu menunjukkan kuasa Allah? Saya akan jawab, iya. Tetapi cara Allah menunjukkan kuasanya bukan cuma lewat mujizat. Kita ini kadang-kala harus peka. Karena pada saat kita cerita berapi-api, saya ini sakit, sudah dokter ngangkat tangan, Tuhan sembuhkan saya, luar biasa Tuhan baik. Dia enggak sadar. Ada orang lain yang mendengarkan kesaksiannya, yang kehilangan anggota keluarganya karena penyakit yang sama. Ada seringkali kita saksi tanpa kita mikir dampaknya untuk orang lain. Ada orang bersaksi, saudara saya ini kecelakaan saudara, saya ini jatuh saya masih bisa lihat. Saya itu dekat dengan kepalanya truk gitu loh saudara. Jadi truk itu hampir menyambar saya. Tapi saya bersyukur saudara, tiba-tiba truk itu oleng. Dan menabrak orang lain, puji Tuhan, kuasa Tuhan ajaib gitu kan. Yang bener aja gitu loh saudara. Jadi kita ini jadi orang Kristen, kalau bersaksi itu yang hati-hati gitu. Lah saudara bersukacita itu orang yang ditabrak truk bagaimana ceritanya? Lalu ada orang Kristen yang konyol-konyol begini, tiap kali ada bencana alam ya, ini saya kasih tahu, supaya kita itu jadi orang Kristen itu yang rasional, yang biblikal. Seringkali gini, Tuhan itu ajaib loh ya, terjadi gempa ya, gedung gereja itu nggak runtuh loh. Kuasa Tuhan dinyatakan. Saya bilang keliru. Kenapa keliru? Karena di banyak bencana gereja juga runtuh kok. Keliru. Kenapa? Karena di banyak bencana ada tempat ibadah orang lain juga nggak runtuh kok. Bener ya? Jadi jangan ngukurnya itu pakai gitu. Kita seringkali punya pikiran itu kayak gitu. Kalau Tuhan nyatakan kuasanya itu hal-hal yang spektakuler begitu kan. Jadi orang Kristen itu yang cengeng gitu. Jadi orang Kristen itu yang benar-benar tidak matang secara rohani. Nanti campur tangan Tuhan itu dibatasi, dipikirnya secara keliru. Makanya di satu gereja itu ada pengumuman, tolong jaga dan awasi handphone, dompet, dan tas saudara. Karena orang lain mungkin akan melihat itu sebagai jawaban doa mereka dari Tuhan. Harus hati-hati, itu saudara jaga karena banyak orang itu yang konyol-konyol, ngerti nggak sih? Lagi bergumul nggak punya duit begitu kan, tiba-tiba duduk di sebelah orang, tasnya dari tadi nutup, tiba-tiba kok terbuka. Dan orangnya maju ke depan altar call, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Berarti duitnya nggak penting karena hidupnya dia diserahkan ke Tuhan gitu kan. Ada loh kayak begitu di beberapa gereja sampai dipasang CCTV. Kenapa? Karena seringkali terjadi hal yang semacam itu. Bahkan beberapa gereja itu ada orang cerita, tanya ke saya, berapa gereja sudah? Pak Yakub pernah ngalamin ini enggak? Apa? Jemaat itu di akhir kebaktian datang dan bilang gini, Pak saya mau ngambil uang saya Pak, tadi saya salah masukkan kolektor. Salah masukkan kolektor, saya tadi masukkannya itu 100.000, padahal saya itu mau masukkannya 50.000. Di banyak gereja terjadi. Saya tahu kenapa. Karena saya sering ditanya ketika khotbah keliling. Makanya pada waktu khotbah keliling itu saya sudah siapkan jawabannya. Pokoknya kalau ada orang tanya gitu, saya selalu kasih jawaban yang mujarab. Langsung, pasti talk share. Jadi kalau ada orang datang ya, jangan coba di sini. Don't try this at this church. Karena saya sudah punya jawabannya kan. Saya bersyukur nggak pernah terjadi di sini. Jadi kalau ada orang yang gitu, langsung jawaban kita gini. Oh ibu mau ngasih berapa bu? Oh saya ngasihnya itu harusnya 50. Oh tadi ibu ngasihnya berapa? Saya ngasihnya 100 Pak. Oh oke. Jadi gini Bu, nanti saya akan kasih tahu Tuhan, ibu minggu depan gak usah kasih kolektor. Karena itu sudah dihitung minggu ini. Jangan khawatir Bu, besok minggu ibu datang lagi ke sini, ibu tidak usah kasih kolektor. Tuhan nanti saya kasih tahu. Atau cara kedua itu lebih hebat lagi. Jadi begitu dia ngaku gitu, saudara itu bikinkan voucher. Voucher 50.000 persembahan. Kasih ke dia, ini Bu vouchernya 50.000, nanti minggu depan kalau kantong persembahan diedarkan, ibu masukkan vouchernya saja. Jadi saya tahu itu persembahan dari ibu. Kalau gereja nggak cerdik begini, gereja ini dikadalin sama banyak orang Kristen gitu, ngerti nggak? Ya kita tahu dari mana dia salah masukkan atau enggak. Ya mungkin ada orang yang salah memasukkan, tapi kan salahnya sendiri sih. Orang mau memberi persembahan kok nggak persiapan, ya kan?
Memberi persembahan kan harus persiapan. Makanya di sini dikasih amplop. Tujuannya apa? Supaya saudara itu persiapan. Jangan sampai kantong persembahan datang saudara bingung nyari apa, masukin. Setelah dilihat ternyata itu karcis parkir, ya kan? Kan sering terjadi gitu kan? Ya karena kita memang benar-benar nggak persiapan. Loh saya aja pernah loh saudara, nyaris begitu saudara. Jadi itu saya di satu gereja nggak pakai amplop kan gerejanya. Jadi saya ada 2 uang. Nah saya pikir ini uang itu pasti saya sudah persiapan. Tapi saya pegang dua-duanya. Loh kok lain ya tipisnya ya, jenis kertasnya kok lain gitu. Padahal saya sudah rencana mau masukkan salah satu yang sini gitu loh. Lalu saya coba ambil gitu kan. Saya buka. Waduh ternyata stroke pembayaran. Jadi kita ini harus benar-benar yakin masukin di amplop gitu loh, ngasihnya yang benar. Nah banyak orang Kristen konsepnya tentang kuasa Allah itu keliru. Jadi orang Kristen yang cengeng, tapi kita harus jadi orang Kristen yang dewasa. Yang dewasa itu apa? Walaupun kita menderita, kuasa Tuhan itu bisa nyata kok. Dengan cara apa? Di tengah penderitaan saudara tetap bersuka cita. Amin. Di tengah tantangan saudara tidak takut. Di tengah kemelut apapun saudara tidak putus harap. Disitulah orang bisa mulai melihat gini, ini orang Kristen ada sesuatu nih dalam dirinya. Walaupun dia menghadapi tekanan penderitaan yang besar, kok sukacita terus gitu. Nah kalau orang melihat itu, orang akan melihat kuasa Allah. Dan saya mau memberitahu saudara berdasarkan firman Tuhan, mari berani menderita. Karena justru di tengah penderitaan, ada kuasa Allah yang Allah mau nyatakan di dalam hidupmu. Jangan biarkan tantangan menghancurkan. Tapi biarkan tantangan menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Yaitu anak-anak Tuhan yang ditopang oleh anugerah Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang selalu berkemenangan. Bukan berarti kita tidak pernah kecewa. Bukan berarti hidup kita akan selalu mulus. Tetapi kita yakin jalan seperti apa yang kita lalui itu enggak penting. Tidak penting jalan seperti apa yang kita lalui. Yang penting dengan siapa kita berjalan. Yaitu dengan Roh Kudus yang menyertai kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan memberikan respon terhadap firman-Nya. Apakah kita selama ini sudah semangat dalam menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Bagaimana cinta kita mula-mula dahulu pada waktu kita pertama-tama menyerahkan diri kepada Yesus? Masihkah ada semangat yang sama sampai hari ini? Masihkah semangat kita untuk melayani Tuhan tetap berkobar-kobar seperti dahulu? Ataukah mungkin karena kesibukan, tekanan, kekecewaan dan sebagainya membuat kita malas untuk memberikan lebih banyak kepada Tuhan? Mari kita melihat diri kita masing-masing. Mari kita juga melihat pernikahan kita, keluarga kita. Apakah cinta kita masih sama seperti dahulu ketika diteguhkan di depan altar? Ataukah karena kekecewaan, karena berbagai macam peristiwa, berbagai macam persoalan membuat kita kehilangan perasaan? Mari kita datang kepada Tuhan dan berkata, Roh Kudus pulihkan aku kembali. Segarkan aku ya Roh Kudus. Mari masing-masing kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Pulihkan kami, segarkan kami. Kami membutuhkan Engkau untuk memulihkan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Mohon ampun ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Mungkin karena kami menghadapi begitu banyak tantangan, penderitaan, kesusahan, perubahan kehidupan kami. Kami tidak bisa fokus lagi melayani seperti dulu. Kami tidak bisa lagi bersemangat melayani seperti dahulu ya Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Kiranya melalui firman-Mu, Tuhan terus mengobarkan karunia itu sekali lagi dalam hati kami. Supaya kami semua dibangkitkan roh kami menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kami tidak memadamkan roh, tapi kami sungguh menyala-nyala di dalam roh Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang sudah mempercayakan karunia. Engkau juga yang akan mengerjakan dalam hati kami kekuatan, kasih, dan kedisiplinan. Engkau juga yang akan memberikan kuasa-Mu bagi kami ketika kami menghadapi begitu banyak tekanan, halangan, tantangan di depan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dan beserta dengan kami. Terima kasih untuk semuanya ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Tuhan memberkati kita.